hari buya siko. Apa itahan lu? Gorilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidal a'lam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Ayol ikhwah, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-3. Berarti kita sekarang masuk hadis ke-4. Kita baca saja. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-hadits rabi', hadis keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata a'rabiyyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salatal maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Qal walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an wa la anqusu minhu. Falamma walla qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha, muttafaqun alaih. Hadis keempat, kata Syekh rahimahullah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku melakukannya niscaya aku masuk surga. Maka beliau pun bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Engkau menegakkan salat yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, dan berpuasa Ramadan. Orang Arab Badui itu pun berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambah ini. Aku akan tidak menambah ini dan tidak pula akan menguranginya. Tatkala dia pergi, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin melihat orang penduduk surga, siapa yang ingin menyaksikan seorang penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh para ulama. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah, Bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Hadis keempat ini, kita sampai hadis keempat. Di sini Abu Hurairah mengabarkan bahwasanya datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedalaman, yang masih belum ngerti peradaban, belum ngerti ya teknologi gitu ya. Di zaman dahulu ada, dan zaman sekarang pun ada. Ya sama seperti Indonesia, ada orang perkotaan, pedesaan, dan pedalaman. Dan watak orang pedalaman tentu beda dengan watak orang pedesaan dan perkotaan ya, masih tertinggal. Nah, orang Arab Badui ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku mengamalkannya niscaya aku masuk surga. Tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku mengamalkan amalan tersebut aku masuk surga.
Artinya permintaan orang ini cuma satu saja, tunjukkan kepada dia satu amalan yang kalau dikerjakan dia bisa masuk surga. Ringkas. Maka jawaban Nabi SAW pun, engkau beribadah pada Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun. Engkau mengerjakan sholat yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, dan berpuasa Ramadan. Nah, ini jawaban Nabi. Di sini rukun Islam, ya. Cuman satu saja tidak ada haji, ya. Lalu setelah Nabi mendapatkan jawaban seperti ini, orang itu pun berkata, orang Arab Badui ini pun berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambah ini dan tidak pula menguranginya. Maksudnya di sini kan sudah kewajiban yang disebutkan 4 ya, selain haji ya. Ada beberapa kemungkinan, kata para ulama, kenapa haji tidak disebutkan. Pertama, orang itu Nabi pandang belum wajib haji diantaranya. Dan ada yang menyatakan kedua, kenapa tidak disebutkan haji, karena haji belum diwajibkan ketika Nabi mengucapkan ini. Yang jelas di sini ada 4 kewajiban. Nabi sudah menyebutkan 4 kewajiban. Pertama, beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ini syahadat pertama, syahadat, 2 syahadat. Lalu salat wajib, zakat, lalu puasa Ramadan. Ini 4 kewajiban dalam rukun Islam. Nah, setelah Nabi menyebutkan demikian, karena dia kan minta sebutkan kepadaku amalan yang bisa mengantarkanku ke surga, yang kalau aku amalkan aku masuk surga. Nabi menyebutkan 4 rukun Islam. Nah, setelah disebutkan 4 rukun Islam ini, Arab Badui itu pun berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambah itu dan tidak pula menguranginya. Artinya aku hanya mengerjakan itu, tidak akan aku tambah dan tidak aku kurangi. Jadi nggak akan dikurangi, cuma 1 saja dikerjakan, 2 semuanya, ya. Dan tidak ditambah jadi 6, 7, 8, segitu saja. Nah, setelah orang Arab Badui tersebut mengucapkan demikian, dia pun pergi. Maka Nabi SAW pun bersabda, siapa yang ingin melihat orang penduduk surga, orang yang akan menempati surga, maka lihatlah orang ini. Artinya Nabi sudah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa orang tersebut akan menempati surga. Gara-gara apa? Dia akan mengerjakan rukun Islam tanpa mengurangi, tanpa menambahnya. Nah, insya Allah jelas ya. Ini makna apa hadis tersebut. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di sini. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun fi hadzal aslil kabir alladzi dalla 'alail hadits. Telah banyak hadis yang menjelaskan tentang dasar ini. Artinya orang kalau mengerjakan yang wajib saja dia bisa masuk surga tanpa yang sunnah-sunnah ya. Telah banyak hadis yang menyebutkan tentang dasar ini, yang telah disebutkan dalam hadis ini. Wa madluluha kulluha muttafiqun aw mutaqaribun ala anna man adda ma faradallahu alaihi bihasabil furudil mushtarakah wal furudil mukhtassati bil asbabil lati man wajabat fihi wajabat alaihi faman addal fara'id wajtanabal muharramat istahaqqa dukhulal jannah wan najata minan nar. Nah, kata Syekh, kandungan hadis ini, hadis-hadis yang ada yang mirip dengan ini sama atau hampir sama. Semuanya menunjukkan bahwasanya siapa yang melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepadanya, baik kewajiban tersebut kewajiban umum berlaku untuk semua orang, atau kewajiban yang khusus karena ada sebab tertentu yang kalau sebabnya ada maka itu pun wajib. Nah, siapa yang melaksanakan kewajiban ini dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka dia berhak masuk surga dan selamat dari neraka. Nah, di sini kata Syekh nih, kalau ada orang yang melaksanakan kewajiban yang Allah berikan, ini saja. Baik kewajibannya berlaku umum, berlaku untuk semua orang. Contohnya apa? Salat 5 waktu, ya kan? Atau apa lagi? Ya, salat puasa Ramadan, ya kan? Atau kewajibannya khusus karena ada sebab tertentu. Kalau sebabnya ada, dia wajib. Kalau tidak ada, dia tidak wajib. Contohnya apa? Haji. Sebabnya apa? Punya harta, punya fisik, punya kemampuan, ya. Nah, siapa yang melaksanakan kewajiban ini, baik kewajiban yang berlaku umum atau karena ada sebab tertentu,
lalu dia meninggalkan perkara yang diharamkan, maka dia berhak masuk surga dan selamat dari neraka. Nah, lihat, hanya karena melaksanakan kewajiban seorang masuk surga, tidak mengamalkan yang sunnah-sunnah, cukup yang wajib-wajib saja. Nah, ini merupakan kabar gembira bagi kita. Jadi kalau kita cuman fokus pada yang wajib saja tanpa yang sunnah, ini masuk surga, selamat dan neraka. Cuman pertanyaannya, apakah sekedar melaksanakan wajib dengan ala kadarnya kita masuk surga? Nah, ini tidak juga. Artinya yang mengerjakan wajib, cuma wajib saja bisa masuk surga. Ini kalau mengerjakan kewajibannya dengan benar, dengan sempurna. Adapun kalau belum sempurna, ya tentu saja bagaimana bisa kita masuk surga. Artinya begini, kewajiban kita secara umum kan rukun Islam 5 nih. Sholat, zakat, haji, puasa, haji nih. Kalau misalkan kita melaksanakan 4 ini, sama haji lah, kalau syahadat jelas lah, atau 5 semuanya lah, syahadat sampai haji. Kalau kita melaksanakan semua ini nih, ini kan bisa masuk surga. Ya, tapi apakah cuma mengerjakannya ala kadarnya, seadanya? Tidak, harus sempurna. Sholatnya sempurna, puasa Ramadannya sempurna, zakatnya sempurna. Kalau misalkan puasa Ramadannya, sholatnya misalkan asal-asalan, ini tidak cukup menyebabkan kita masuk surga. Begitu juga puasa Ramadannya. Artinya kalau ada orang sholatnya misalkan tidak khusyuk, sholatnya tidak menjalankan adab-adabnya, ini kan tidak sempurna. Nah, kalau tidak sempurna, ya ini bagaimana? Jadi harus sempurna. Kalau sholat kewajibannya sudah sempurna, nah ini bisa masuk surga. Tapi kalau kewajibannya tidak sempurna, berarti kita harus menutupnya dengan amalan-amalan sunnah. Maka tinggal kita tengok diri kita, selama ini kita sholatnya sempurna nggak? Kalau sholatnya sudah sempurna, zakatnya sempurna, puasa Ramadannya sempurna, hajinya sempurna, sudah semangat, selamat, kita masuk surga itu insya Allah ya. Tapi kalau kita sendiri sholatnya pas-pasan, khusyuk kadang tidak, pikirannya kemana-mana, terusnya juga adab-adabnya tidak dikerjakan, bahkan kita masih melakukan perkara yang diharamkan, maka bagaimana kita bisa masuk surga? Ya, jadi kalau bagi yang melaksanakan rukun Islam yang 5 ini dengan sempurna, selamat, surga sudah di depan matanya. Tapi kalau yang merasa mengerjakan rukun Islam ini tidak sempurna, maka sebaiknya dia menambah amalannya dengan amalan sunnah, supaya yang wajib, yang kurangnya ini tertutupi. Nah ini ya, ini maksud hadis, maksud penjelasan Syekh tadi. Lalu kata Syekh sini, wa man ittasafa bihadzal wasfi faqad istahaqqa ismal islami wal iman wa shara minal muttaqin al muflihin wa mimman salaka siratal mustaqim. Siapa yang memiliki sifat tadi, sifat yang maksudnya melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, pokoknya yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, dia tidak melaksanakan yang sunnah, yang wajib saja, tapi dengan sempurna, meninggalkan yang haram ya. Maka siapa yang punya sifat seperti ini telah berhak untuk mendapatkan nama Islam dan iman. Artinya dia bisa dikatakan muslim dan mukmin, dan dia termasuk orang-orang bertakwa yang beruntung, dan termasuk orang yang menempuh sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi ini kabar gembira sekali lagi bagi orang yang mengerjakan kewajiban dengan sempurna. Ya, kalau kita merasa kewajiban yang Allah berikan sudah dilaksanakan dengan sempurna, bergembiralah, surga di depan mata kita. Tapi kalau kita merasa kewajiban yang kita kerjakan belum sempurna, masih banyak bolong-bolongnya atau kurang baik, maka sebaiknya melaksanakan amalan sunnah. Nah, ini ya, insya Allah jelas ini makna hadis tadi. Lalu kata Syekh, yushbihu hadza wa yuqaribuh, dan yang menyerupai hadis ini dan mendekatinya itu hadis berikutnya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, al-hadithul khamis, hadis kelima. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak
Qul amantu billahi tsumma istaqim, rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, ini hadis kelima, dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, ucapkanlah kepadaku perkataan dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun setelahmu. Beliau pun menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah, lalu teguhlah di atas demikian. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya. Kita bahas hadisnya dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Jadi suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah SAW, atau lebih tepatnya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku perkataan dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun setelah dirimu. Artinya aku hanya nanya kepada dirimu. Setelah bertanya ini aku nggak akan nanya lagi kepada siapapun. Hanya engkau saja yang akan aku tanya. Nah, ini permintaan Sufyan bin Abdillah, ya. Maka Nabi pun memberikan jawaban singkat tapi padat. Kata beliau, "Qul," katakanlah wahai Sufyan, "amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu istiqomahlah, teguhlah di atas pernyataanmu tadi. Jadi ketika aku sudah beriman kepada Allah, berarti harus konsekuen di atas pernyataan ini. Harus teguh, jangan belok kiri, belok kanan. Nah, ini maksudnya. Jadi harus istiqomah, harus teguh, harus tegar di atas pernyataan aku beriman kepada Allah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini. Kata Syekh, "Fahadha rajul talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi, nafi'an musilan sahibahu ilal falah." Orang ini meminta kepada Nabi perkataan yang mencakup semua kebaikan. Artinya perkataan ini singkat, tapi pengennya mencakup seluruh isi Islam istilahnya. Orang ini meminta kepada Nabi perkataan yang mencakup semua kebaikan, yang bermanfaat dan bisa mengantarkan pelakunya menuju keberuntungan. Artinya saya pengen ucapkan kepadaku perkataan yang bisa mengantarkanku pada kebaikan, pada keberuntungan, bisa masuk surga dan semacamnya. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil imani billah alladhi yashmalu ma yajibu i'tiqaduhu min aqaidil iman wa usulih wa ma yatba'u dzalik min a'malil qulub wal inqiyad wal istislami lillahi batinan wa zahira. Lalu Nabi pun setelah dia minta perkataan tadi yang perkataan dalam Islam yang tidak akan ditanyakan kepada seorang pun selain Nabi, maka Nabi pun menyuruh Sufyan tadi untuk beriman kepada Allah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Berarti Nabi menyuruhnya untuk beriman kepada Allah yang mencakup segala sesuatu yang wajib diyakini. Contohnya berupa iman, rukunnya, dan segala sesuatu yang menyertainya, seperti amalan hati, ketundukan, pasrah kepada Allah, lahir maupun batin. Nah, jadi ini. Jadi Nabi menyuruh dia beriman kepada Allah, dan ini mencakup segala sesuatu yang wajib diyakini. Berupa apa? Iman. Dan iman bukan iman kepada Allah saja. Ada rukun iman yang ke-6, ya. Dan juga yang menyertainya, contoh amalan hati. Amalan hati seperti apa? Cinta, takut, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal, siapa lagi? Keinginan untuk melakukan kebaikan dan semacamnya, kembali kepada Allah. Nah, itu semua amalan hati. Lalu juga tunduk dan pasrah kepada Allah, lahir maupun batin. Nah, di sini jadi Sufyan bin Abdillah disuruh beriman kepada Allah, maksudnya tadi harus meyakini apa yang wajib diyakini, plus hatinya harus tunduk kepada Allah, takut cinta kepada Allah, lahir maupun batin. Tsumma dawamu ala dzalik, kemudian terus-menerus di atas demikian, di atas keyakinan tadi, amalan tadi. Wal istiqamatu alaihi ilal mamat, dan istiqamah di atasnya sampai meninggal. Jadi itu istiqomah itu sampai meninggal, bukan sampai kita tua, bukan sampai kita kaya. Ya, ada orang
ketika belum diberikan rezeki oleh Allah istiqomah. Pas udah kaya nggak istiqomah lagi. Dulu waktu ekonominya pas-pasan dia rajin ibadah. Setelah ekonominya udah lumayan, meninggalkan ibadah. Ini namanya tidak istiqomah. Maka istiqomah itu bukan perkara yang mudah, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Ya, sampai meninggal dunia, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala, dan itu serupa dengan firman Allah Ta'ala. Jadi hadis ini serupa dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, teguh di atas pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka sambil berkata, jangan kalian takut dan jangan pula bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, ini balasan bagi orang yang istiqomah. Setelah menyatakan Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah bukan cuma di lisan saja, maksudnya hati dan perbuatan, ya. Hatinya meyakini Allah Tuhan saya, lisannya juga. Setelah itu perbuatannya juga melaksanakan ibadah dan semacamnya. Nah, orang seperti ini setelah dia menyatakan Tuhan kami Allah lalu istiqomah, maka balasannya di akhir hayatnya para malaikat akan turun kepadanya lalu berkata, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, yang seperti ini baru kita dapatkan kalau pas ketika meninggal. Ya, kalau sekarang nggak bisa, kita nggak melihat malaikat kan. Jadi nggak ada orang yang bisa melihat malaikat zaman sekarang kecuali dalam bentuk penyerupaan. Dan yang dilihat pun belum bisa kita pastikan oh ini malaikat, belum tentu. Jadi malaikat itu nggak bisa kita lihat dalam bentuk aslinya. Kita hanya bisa melihat dalam bentuk penyerupaan. Dan dalam bentuk penyerupaan pun belum bisa kita pastikan bahwa itu malaikat sedang menyerupai ini, nggak bisa. Dalilnya apa? Para malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim, mereka datang dalam bentuk para laki-laki kan, berwajah tampan, pokoknya rapih lah. Nabi Ibrahim pun menyajikan makan kepada mereka, tapi tangan mereka tidak menyentuh sama sekali, hidangan, bayangkan. Disitulah Nabi Ibrahim, Allah sebutkan dalam surat Hud, nakirahu, merasa heran dengan mereka, wa aujasa minhum khifah, lalu timbullah ketakutan pada diri Ibrahim. Artinya kenapa ini kok ada heran nih, kok nggak nyentuh sama sekali, udah disidangkan makanan. Kalau namanya manusia dihidangkan makanan, apa yang dilakukan? Makan kan, lagi lapar kan, musafir kan. Tapi ini tidak, ini nyentuh sama sekali. Nah, akhirnya orang-orang tadi berkata bahwasanya kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Nah, barulah Nabi Ibrahim tahu orang-orang ini ternyata malaikat menyerupai manusia. Maka kalau Nabi Ibrahim saja tidak tahu orang yang makhluk yang di depannya malaikat, apalagi kita. Jadi kita nggak bisa memastikan melihat, oh itu ada orang bermuka cerah di sebelah sana, oh itu malaikat kali. Nggak bisa. Ya, kita nggak bisa memastikan. Ya, pertama malaikat kita nggak bisa melihat dalam bentuk asli, hanya dalam bentuk penyerupaan. Dan kalaupun dalam bentuk penyerupaan, kita tidak bisa memastikan bahwa ini adalah malaikat sedang menyerupai manusia, nggak bisa. Cuman menerka aja, mungkin ini malaikat sedang menyerupai. Tapi kalau memastikan, kita tidak bisa. Nah, kita baru bisa melihat malaikat dalam bentuk wujud asli mereka ketika kita hendak meninggal dunia. Disebutkan oleh hadis Musnad Ahmad yang panjang dari Al-Bara bin Azib, disebutkan demikian. Kalau yang mau meninggal ini orangnya soleh, maka turunlah dari langit malaikat-malaikat ka'anna wujuhahum syams. Wajah mereka putih seakan-akan seperti matahari. Nampak itu, oh ini. Lalu mereka duduk di sekitarnya sejauh mata memandang.
Ngelihat ke kanan isinya malaikat. Sejauh mata memandang ke depan begitu ke depan. Nah, setelah itu baru duduklah di kepalanya malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Nah, di situ baru melihat, oh ini ternyata malaikat. Ini kalau orang soleh. Nah, kalau orangnya fasik atau kafir, maka yang akan turun dari langit malaikat-malaikat bermuka suram. Nah, ini sambil membawa kain dari neraka. Nah, ini menunjukkan kita baru bisa melihat malaikat dalam wujud asli mereka ketika akan meninggal dunia. Nah, kalau belum meninggal dunia kita nggak akan bisa melihat, ya. Kalaupun melihat itu dalam bentuk penyerupaan. Kalaupun dalam bentuk penyerupaan kita tidak bisa memastikannya. Kita cuma menerka-nerka mungkin ini malaikat. Adapun memastikannya kita tidak bisa. Nah, ini balasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini Allah menyebutkan balasan bagi orang yang istiqamah, bahwasanya malaikat akan turun kepada mereka lalu menghibur mereka dengan menyatakan jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jangan takut. Maksud jangan takut di sini artinya kamu gak usah khawatir menghadapi akhirat nanti atau kubur. Karena apa? Kamu udah punya amal soleh. Kamu akan senang di kubur, senang di akhirat. Dan jangan sedih. Yang sedih itu biasanya kalau takut kan atas masa depan. Biasanya kalau sedih yang berlalu. Maksudnya apa? Sedih dengan yang ditinggalkan. Oh, saat Allah akan menjaga. Lalu berikutnya, malaikat memberikan hiburan, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Artinya, pertama kamu gak usah takut menghadapi masa depan, gak usah khawatir dengan yang tinggalkan, kamu dapat surga. Nah, ini kabar gembira Bapak ya, bagi kita semua yang Allah takdirkan demikian. Ya, kita berdoa kepada Allah agar menjadi demikian ya, merasakan nikmat seperti itu, disambut oleh malaikat ketika akan meninggal dunia ya, disambut dengan baik tentunya, bukan disambut dengan kekasaran. Karena kalau orangnya fasik disambut malaikat juga, tapi dengan kekasaran ya. Lalu kita lanjut, kata Syekh di sini, Syekh rahimahullah, farattaba 'alal imani wal istiqamati as-salamata min jami'i syurur wa husulal jannati wa jami'al mahmuhad. Nah, Allah menyebutkan akibat dari iman dan istiqamah. Kan tadi disebutkan sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, lalu istiqamah, tegar di atas demikian. Balasannya apa? Kalau orang balasan atas iman dan istiqomah, kata Syekh itu selamat dari segala keburukan, selamat dan akan mendapatkan surga dan segala yang diinginkan, segala yang dicintai. Apapun yang kita inginkan ada di surga, apapun yang kita harapkan, kita angan-angan ada di surga. Nah, jadi itu surga nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Lalu kata Syekh ini rahimahullah, wa qad dallat nususul kitab was sunnatil katsiratu ala annal imana yashmalu ma fil qulub minal aqaidis sahihah wa a'malil qulub minar raghbati fil khair war rahbati minas syarr wa iradatil khair wa karahatis syarr wa min a'malil jawarih wa la yatimmu dzalika illa bis sabati alaihi. Nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang banyak telah menunjukkan bahwasanya iman mencakup apa yang ada dalam hati, berupa akidah yang benar dan amalan hati. Jadi yang namanya iman itu pertama mencakup ini nih, akidah yang benar, amalan hati. Amalan hati seperti apa? Menyukai kebaikan, membenci keburukan, menginginkan kebaikan, membenci keburukan. Jadi itu iman. Iman itu mencakup amalan hati plus amalan anggota badan. Dan itu tidak sempurna kecuali dengan tegar di atasnya, istiqomah. Jadi iman itu amalan hati dan amalan anggota badan. Atau kalau istilah para ulama lain, ulama Ahlus Sunnah, keyakinan dalam hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan. Itulah iman ya. Ahlus Sunnah menyatakan iman itu keyakinan, ucapan lisan dan amalan anggota badan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah berdasarkan hadis ayat Al-Qur'an hadis. Adapun Murji'ah, sekte Murji'ah berpendapat iman cuma hati. Kalau hati udah yakin Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad, walaupun lisannya nolak, walaupun anggota badannya tidak tunduk, itu dianggap beriman. Makanya menurut sekte Murji'ah yang ekstrim,
Fir'aun adalah orang yang beriman. Fir'aun adalah mukmin sejati. Dulu ada di Indonesia seminar yang diadakan seorang dosen, judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Itu karena karena dia meyakini iman cuma keyakinan ya. Nah, ada lagi sekte berikutnya, sekte Karramiyah yang menyatakan iman cuma di lisan. Kalau seorang mengaku dengan lisannya Allah adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad dan Nabi saya, walaupun hatinya nolak, anggota badannya tidak tunduk, dia dianggap beriman. Ya, berarti kalau menurut pendapat sekte ini, orang munafik adalah orang beriman. Karena orang munafik kan ngaku kan dengan lisannya, syahadat kan, di hadapan Nabi kan asyhadu an la ilaha illallah, bahkan lebih fasih daripada kita. Ya tidak? Kenapa lebih fasih? Orang Arab. Kalau kita orang Indonesia masih kadang makhrajnya kurang pas. Tapi kalau orang Arab fasih. Jadi orang munafik mengucapkan syahadat lebih fasih daripada kita. Tapi walaupun begitu, mereka penghuni kerak neraka. Mereka tidak dianggap beriman, dianggap kafir. Ya, walaupun dengan lisan mereka mengakui apa? Keimanan, tapi hatinya nolak. Nah, ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, murji'ah fuqaha. Murji'ah fuqaha ini maksudnya murji'ah yang tersebar di kalangan fuqaha, ahli fikih kota di Irak, Kufah. Di antaranya Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mereka meyakini bahwasanya iman yaitu keyakinan dan ucapan lisan. Amalan anggota badan tidak masuk. Dan tentu saja ini pendapat yang keliru juga. Makanya Imam Abu Hanifah ketika berpendapat seperti ini dibantah oleh para ulama yang hidup di zaman beliau. Banyak bantahan beliau gara-gara pendapat beliau iman cuma hati dan perkataan. Nah, yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan yang bisa bertambah dan berkurang. Ini Bapak ya, iman itu bisa bertambah dan berkurang, tidak satu tingkatan begini saja. Seperti pendapat Murji'ah ya. Orang Murji'ah berpendapat iman itu tidak naik tidak turun. Satu tingkatan. Makanya mereka menyatakan imannya iblis sama seperti imannya Abu Bakar. Imannya Haman, Fir'aun sama seperti imannya Umar bin Khattab katanya. Nah, tentu ini pendapat yang batil dan sesat ya. Ya, nggak ada para sahabat menyatakan demikian, dan itu baru pendapat yang istilahnya mereka ada-adakan dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini Bapak ya, jadi hadis kelima ini membahas tentang istiqomah. Intinya, kalau kita mau istiqomah, kita sudah beriman kepada Allah, sudah muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah melaksanakan 5 rukun Islam, istiqomahlah. Pertahankanlah sampai kita bertemu dengan Allah, sampai kita dijemput malakul maut, barulah selesai. Dah, itu udah selesai tugas kita. Dan perlu kita ketahui, hidup kita di dunia itu sementara, sebentar, maka sabarlah. Paling lama berapa sih kita hidup? Sampai 70, 80, setelah itu udah meninggal. Maka waktu yang singkat ini manfaatkanlah untuk beribadah dan istiqomah. Minimal tadi, kalau dari hadis yang keempat tuh yang wajib aja lah. Kalau memang kita amalan sunnah berat, yang penting wajib, tapi wajibnya dikerjakan dengan sempurna, jangan asal-asalan. Sholat 5 waktu nih, kita sholat 5 waktu saja. Puasa Ramadan, zakat ini saja nih. Kalau haji mungkin kan nggak semua orang punya uang kan. Zakat juga nggak punya semua orang punya uang. Ya minimal berarti 2, sholat dan puasa Ramadan. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan sama sholat dengan sempurna, khusyuk, puasa Ramadannya benar-benar jaga lisan dari ghibah, dari fitnah, namimah, maka kalau kita benar-benar melaksanakan kewajiban ini, balasannya apa? Surga. Seperti orang Arab Badui tadi, ketika dia menyatakan saya nggak akan nambah kewajiban ini dan tidak akan mengurangi. Ketika dia pergi, Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah orang ini. Artinya dia cuma melaksanakan kewajiban, nggak ada amalan sunnah. Cuma sekali lagi, kewajibannya dilakukan dengan sempurna, bukan asal-asalan. Jelas Bapak ya? Itu hadis ke-5. Nah, sekarang kita masuk hadis ke-6. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-haditsus sadis. Hadis ke-6.
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaihi wa zada Tirmidzi wan Nasa'i wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim wa zada al-Baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Hadis ke-6 dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Dan seorang muhajir, orang yang hijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i menambah redaksi hadis tadi. Dan seorang mukmin adalah orang yang orang lain merasa aman darinya terkait dengan darah dan harta mereka. Dan Al-Baihaqi menambahkan redaksi lain, seorang mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya, melawan nafsunya untuk menaati Allah. Nah, ini hadisnya. Ayo ikhwah, ada berapa di sini? Disebutkan 3 ya. Sebenarnya satu hadis, tapi riwayatnya ada beda-beda sedikit. Yang pertama, hadis dari diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi katakan seorang muslim adalah orang yang muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya. Maksudnya apa? Seorang muslim adalah orang yang muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya. Selamat dari lisannya maksudnya apa? Nah, ya selamat dari gunjingannya, selamat dari fitnahnya, selamat dari celaannya. Ini muslim. Maksudnya bukan muslim biasa, muslim yang sempurna maksudnya gitu. Karena kita meyakini, Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir, tapi imannya rendah. Ya, makanya maksud muslim di sini bukan muslim biasa, maksudnya muslim yang sempurna. Seorang muslim yang sempurna yaitu orang yang muslim lain selamat dari lisannya, selamat dari celaannya, selamat dari fitnahnya, selamat dari ejekannya. Dan juga seorang muslim yang sempurna adalah orang yang muslim lain selamat dari tangannya. Maksudnya apa selamat dari tangannya? Dia selamat dari pukulannya, selamat dari pokoknya ini kezaliman yang dilakukan dengan anggota tubuhnya. Nah, pertanyaannya, kenapa yang disebutkan tangan? Kenapa? Kalau kaki berarti nggak apa-apa, nendang. Karena yang banyak anggota tubuh yang banyak dilakukan oleh manusia adalah ini yang sering dipakai. Bukan berarti kalau kaki boleh nendang, nggak, tetap aja nggak boleh. Cuma Nabi memberikan contoh anggota tubuh yang sering kita pakai. Karena biasanya orang menyakiti biasanya sering pakai ini kan. Walaupun pakai kaki ada juga kan nendang, tapi seringnya ini. Makanya di sini sebutkan muslim yang sempurna adalah orang yang muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya. Lalu Nabi nyatakan, dan seorang muhajir, orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi hijrah itu secara bahasa artinya apa? Meninggalkan. Saya dari rumah nih sekarang ke sini, berarti meninggalkan rumah kan? Ini hijrah. Tapi secara bahasa. Sedangkan secara istilah yaitu meninggalkan apa yang Allah larang. Ketika seorang sudah meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, berarti dia sudah hijrah. Jelas Bapak ya? Ya, insya Allah ini hadis ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena masih ada rincian dan keterangannya ya, panjang ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.